Alhamdulillah sehat Kak. Kakak sehat? Alhamdulillah sehat juga. Tapi Siska, sebelum kita bahas-bahas nih tentang bisnis Siska, tapi mau nanya dulu nih, sebenarnya sekarang kesibukannya apa sih Siska? Untuk kesibukan dari Siska itu sekarang lagi kuliah semester Lagi akhir kuliah? mahasiswa semester akhir semester 8 di Universitas Andalas. Universitas Andalas. Berarti Mm-mm. lagi skripsian ya? Iya Kak. Iya. Tapi Siska, sejak kapan sih berdirinya Tati Tatu? Tati Tatu apa Tata Titu nih? Kalau kita namanya Tati Tatu ya Kak ya. Tati Tatu. Sejak kapan Oke. sih berdirinya Siska? Nah kalau berdirinya itu kita dari 2021 Kak. Lagi zaman COVID ya Kak ya. Iya, Iya. lagi zaman Lagi COVID. zaman COVID itu di bulan Februari, namanya anak-anak muda. Kita kan sering kumpul-kumpul tuh. Mm-mm. Ada Siska, ada Nanda dan Alutari. Kita lagi duduk-duduk. Nandanya ngide, jualan aksesoris yuk, hayu gitu. Terus langsung eksekusi gitu Kak. Langsung kumpulin duit, kita langsung bareng-bareng nyobain gitu di Februari 2021 waktu zaman-zamannya lagi COVID gitu Kak. Iya, berarti pas lagi muncul ide langsung eksekusi ya? Iya Kak. Keren banget sih. Biasanya kalau kita kayak muncul ide wacana-wacana aja, Mikir-mikir jarang dulu kesampaian. gitu ya. Iya. Tapi Siska, kenapa sih namanya Tati Tatu ya? Kenapa sih, apa nih filosofinya, kenapa sih Tati Tatu, kan unik nih namanya. Kenapa sih bisa kepikiran Tati Tatu? Kalau nama Tai Tatu itu tuh kita mikirnya karena dia tuh unik Kak. Emang nggak ada arti secara jelasnya. Cuman kalau kita tuh pengennya kalau orang mikir Tai Tatu dia langsung mikir oh ini yang aksesoris itu loh. Kayak gitu. Awalnya itu namanya tuh Tik Tak tuh. Cuman udah ada yang punya brand itu waktu kita udah bikin di user Instagram kan. Ternyata ada yang punya gitu. Jadi kita muter otak lagi, cari deh nama yang kalau orang mikir Tati Tatu langsung mikir oh ini loh brand aksesoris gitu Kak. Gitu. Kirain ada gabungan-gabungan nama dari Siska, Tari gitu kan. Oke, berarti ownernya ada 3 orang ya? Kalau saat ini ownernya berdua, ada Siska sama Ananda Fitria lagi KKN. Mungkin kita semangatin dulu Nanda yang lagi KKN. Iya, semangat ya Nanda di Solunto ya. Iya di Sawalunto KKN-nya Kak. Jadi belum bisa ikut sama-sama kita di sini sekarang. Semoga next time Nanda bisa ikut ya. Iya. Untuk yang satu lagi Lutari itu udah mungkin dia istirahat dulu untuk sementara. Jadi kita masih berdua owner sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti dari 2021 emang berdua nih. Bertiganya Bertiga. sampai akhir 2021 Kak. Sampai akhir 2021. Nah, sebenarnya Siska nih hobinya apa sih, bisa kepikiran nih bikin aksesoris? Apa emang hobi masak-masak? Enggak. Mungkin hobinya bikin aksesoris nih. Apa ini bisnisnya bermula dari hobi atau gimana? Bukan bermula dari hobi tapi bermula dari perkumpulan yang mungkin awalnya kita itu ngumpul-ngumpul nggak jelas. Terus akhirnya mikir kayak gimana coba cari uang, kita sama-sama nggak ada yang hobi di bidang ini Kak, nggak ada yang Kirain ada yang hobi gitu, bikin-bikin gelang gitu kan. nggak ada dari antara kami bertiga itu nggak ada yang hobi sama sekali. Jadi kita benar-benar dari nol, belajar. Kita cari tahu caranya gimana, produksinya gimana, cara bikinnya, apa sih yang lagi viral atau yang lagi ngetren gitu. Jadi emang dipelajari sih Kak, enggak hobi dari antara kita. Kalau hobi pribadi aku membaca sih Kak. Membaca. Cuman nggak tertuang di sini gitu. Iya, iya, iya. Kirain karena suka ini bikin aksesoris, kan ada tuh yang hobi ngerakit-rakit dari pernak-pernik, akhirnya muncul deh ide buat jualan. Berarti emang dari nol. Iya dari nol. Ya, belajarnya dari mana sih, Siska? Awalnya tuh Nanda tuh kan suka scroll TikTok gitu ya Kak ya. Dia suka nyari ide-ide usaha gitu. Jadi mungkin kalau ide terbesar itu dari Nanda mungkin ya Kak ya. Dia lebih ke gimana sih bisa bikin usaha gitu Kak. Wah, keren nih Nanda nih. Yang lagi KKN di sana yang keren nih. Nah, Siska juga keren dong. Terus dia mikir usaha yang bagus dan di zaman yang padahal itu kita lagi COVID ya Kak ya, yang harusnya kita tuh malah sulit buat berjualan gitu. Iya. Jadi kita coba bikin strap mask waktu itu. Idenya dari kalau strap mask tuh awal-awalnya emang udah
hype ya Kak, udah naik juga. Terus kita ambil dari tren, terus kita coba bikin, kita olah, terus kita bikin kreasi sendiri. ATM sih, amati, tiru, modifikasi. Gitu. Gitu ya, keren banget. Nah, oh iya, Siska, Tatati itu nih selain di Padang juga ada cabang di kota lain ya? Iya betul Kak. Di mana aja tuh, Siska? Alhamdulillah banget, kemarin ini kita ada buka kerja sama franchise sama di Bukit Tinggi, dengan ownernya itu yang di Bukit Tinggi Kak Ica. Halo Kak Ica kalau lagi dengerin. Buat warga Bukit Tinggi boleh nih mampir, kita buka di lapangan kantin Kak. Oh, Dia lapangan berupa kantin. offline stand juga di lapangan kantin. Itu tuh bukanya baru 1 bulan ya, Baru tanggal 1 bulan. 16 Juli kemarin. Oh gitu. Wah, semoga berlanjut ya. Amin, ya Rabbal alamin. Semoga bisa buka cabang di kota-kota lain juga Amin. nih, se-Indonesia. Amin. Itu goals kita banget sih Kak. Amin, 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 amin. Oh iya, Siska pernah kepikiran nggak sih bisa menjadi, sekarang kan keren nih, masih muda sambil kuliah, punya bisnis, punya karyawan, punya franchise juga. Pernah nggak sih kepikiran bisa menjadi seperti Siska saat ini? Kalau aku pribadi nggak kepikiran, tapi dulu tuh emang pengen jadi wanita karir, cuman nggak tahu kemana arahnya, nggak tahu gitu Kak. Cuman pernah kepikir gitu. Pernah kepikir, iya. Berarti kayak nggak nyangka juga ya bisa menjadi Iya. pebisnis di usia muda gitu. Punya karyawan juga ya? Punya Kak, Iya. alhamdulillah. Berapa tuh karyawannya, Siska? Kalau sekarang tim kita untuk offline stand itu ada 1 orang, untuk di toko 1 orang, produksi 1, untuk yang transportasi ada 1, marketing ada 1, cuman lagi offline, dia lagi ke skripsi jadi minta waktu break dulu Gitu. untuk marketing. Wah, udah banyak nih, keren Siska. Oh iya Siska, ini kayak jadi pebisnis muda ini terinspirasi oleh siapa sih? Kayak role modelnya Siska itu siapa sih gitu? Untuk role model ya Kak ya, Mm-mm. aku nggak punya role model, cuman aku tuh dulu terinspirasi sama Maudy Ayunda sih. Maudy Dia Ayunda. berpendidikan, smart, terus dia kayak keren gitu Kak. Wah, Cuman kalau untuk role model dalam berbisnis itu emang nggak ada sih Kak. nggak ada sih, Uh-uh. diri sendiri aja ya. Iya, oh punya role model, Mama Kak. Mama soalnya Mama. jualan. Oh gitu. Iya, jadi berarti- udah dari kecil udah emang diajak jualan, diajak berbisnis gitu sama Mama. sampai sekarang masih jualan, Mama? Mama masih Kak. Jualan apa, Siska? Di Pasar Raya, jualan ubi Kak. Wah, keren nih. Jadi jiwa bisnisnya emang dari Mama ya. Iya. Terima kasih Mama. Ya, terima kasih Mama Siska. Oh iya Siska, penasaran nih, apa sih Instagram atau Twitter, sosial media deh, sosial media. dari Tatati itu. Mana tahu nih ada nih dari Dun Sanak Pananga yang penasaran, yang mau tahu nih apa sih aksesoris yang Siska jual gitu. Boleh nggak nih di spill deh? Boleh banget dong. Nah, Iya. untuk sosial media kita itu yang pertama ada Instagram. Awal mula kita nge-brandingnya itu @tatitatu.id buat teman-teman yang mau mencari dan melihatnya, atau kalau yang mau beli ntar kita ada di offline-nya juga Kak. Iya, di Gor ya. Iya, di Gor Agus Salim. Terus untuk TikToknya kita juga ada @tatitatu.id juga. Shopee-nya nama yang sama, tatitatu.id. Sampai Tatitatu.id. sekarang ya 3 sosial media. Oke, keren sih. Oh iya, Siska, dalam berbisnis pasti ada pasang surutnya ya, Betul. naik turunnya. Iya gitu. banget. Pernah ngalamin kerugian nggak nih? Pernah banget sih. Jadi aku sama Nada kan kita nggak mau ngestak di satu di Gor aja ya Kak ya. Iya. Kita pernah nyoba buka di Pasar Raya, kita pernah nyoba buka di SD 03 Alai, itu kan banyak baju-baju ya Kak. Dulu ada space yang kosong, kita masuk di sana buat offline stand juga. Terus untuk di sana ada menguntungkan, cuman kita nggak lanjut karena mungkin untuk everyday buat setiap hari itu nggak terlalu rame. Tapi yang benar-benar pernah mengalami rugi banget, bukan rugi sih, mungkin emang lagi sepi aja hari itu. Itu kita nyoba di Taplau Kak, Di Taplau. di Pantai Padang ya. Oh, Tepat di seberang dekat tulisan Padang, di depan itu banget. Kita nyoba buka. Kan awal mula kita tuh pakai gantungan baju. Oh, Nah, iya. kita buka tuh, kita mulai dari jam 4 sampai jam 10 malam. Itu total bener-bener 0 pembeli, Kak. Gak ada jual beli, tapi habis itu aku ketawa-ketawa sama Nanda, kita belanja es krim ke sebelah. Jadi kayak dibawa seneng aja gitu. Iya, jadi solusinya harus dibawa senang aja ya. Iya.
Iya. Oh iya, Siska gimana sih suka dukanya nih dalam berbisnis jadi owner Tatati itu? Boleh nggak nih diceritain suka dukanya? Kalau suka duka, untuk sukanya alhamdulillah mungkin udah bisa punya penghasilan sendiri ya kak. Mm-mm. Udah bisa ngasih orang tua, alhamdulillah. Udah bisa beli, Alhamdulillah. ini apa yang aku punya, keduanya alhamdulillah beli sendiri gitu Wah kak. keren. Iya, udah nggak Terus minta uang sama orang tua lagi ya? iya gitu tibanya gitu kak. Terus udah bisa kasih ke kakak, ke dedek, nggak seberapa, cuman alhamdulillah udah bisa ngasih gitu kak. Mm-mm. Terus tapi yang pencapaian yang kulihat dari Nanda, dia udah bisa beli motor sendiri kak. Wah keren. Untuk yang Nanda ya kak ya, Iya aku kan mau iya. nge-share juga. Heeh. Terus kalau untuk dukanya, namanya kita berdua kan rambut sama hitam tapi iya Pemikiran. pemikirannya Iya. beda. Paling banyak problem-problem yang namanya kita teman tapi harus disatukan dengan jiwa bisnis, pasti banyak konflik di dalamnya. Yang kita takutkan tuh mungkin kita teman, kalau kita hancur bisnis pertemanan juga hancur gitu. Itu yang lagi Iya. dijaga banget gitu kak. Oke, semoga pertemanan awet, bisnis pun juga awet ya. Amin, benar. Ada tips nggak nih dari Siska dan Nanda gimana sih cara, emang kan kalau berbisnis ini emang apalagi masalah uang sensitif banget kan? Bener banget, Kak. Iya Bener banget kan? sih. Nah dalam berteman apalagi berbisnis ada nggak sih tips yang Siska sama Nanda terapkan gitu supaya kita tuh nggak ada masalah nih Iya. dalam berbagi untung ataupun modalnya? Oke, ini berarti antara Siska sama Nanda ya kak Iya, ya. antara Siska Kalau sama antara Nanda. Siska sama Nanda itu yang paling penting itu transparansi kak. Transparansi. Transparansi, namanya kita berdua yang megang duit pasti salah satu, atau nanti namanya usaha itu kan offline ya kak ya, kita nggak tahu Iya. dia bakalan hilang aja, dia udah kejual, atau dia diambil untungnya sendiri atau gimana gitu. Itu yang paling penting, transparansi antara keduanya untuk ngejaga gimana kalau misalnya berapa sih yang benar-benar, kalau emang ada ngejualin ke teman emang benar full ke sini gitu, nggak ambil untung masing-masing pribadi dulu gitu. Emang benar transparansi antara keduanya, itu yang penting untuk dijaga banget. Terus untuk apa ya, untuk pola pikir kita saling ngasih ide sih kak untuk mempertahankan ini ya kak ya. Harus sama-sama saling nge-backup. Kalau misalnya aku yang lagi down, Nandanya yang maju. Nanda yang maju, misalnya dalam hal aku lagi ngurus skripsi misalnya sekarang nih ya kak, Nandanya maju buat nge-backup di sosmed, ngekontrol anak stand sama franchise. Tapi kemarin sebelum ini yang waktu Nanda yang awal mula KKN, aku yang nge-backup. Nanda biar fokus dulu sama KKN, aku backup, aku urus semuanya dulu. Nanti kalau dia balik kita lagi bareng-bareng kayak gitu. Berarti saling ya, Benar. simbiosis mutualisme gitu. Benar, Kak. Oh iya, ini kalau dari awal nih yang bikin aksesoris itu Siska sama Nanda, atau kayak Siska yang bikin aksesorisnya, Nanda yang jualin, atau gimana nih? Bareng-bareng kak, dua-duanya Bareng-bareng bareng-bareng. dua-duanya. Bikinnya kan dia dibikin dulu kan, kita rata-rata handmade ya kak ya, produksi sendiri. Kita kan maunya nge-brand Tati Tatu itu rumah produksi aksesoris gitu kak. Oke. Jadi kita bikin sama-sama dulu, habis itu kita coba jualinnya sama-sama di Gor Raja Gusalim. Nanti kita nikmatin hasilnya lagi sama-sama, kita bagi, kita susun gimana keuangannya, ntar kita putarin lagi gitu kak. Kita kembangkan lagi gitu, kita putarin lagi duitnya kayak gitu. Nah karyawan sekarang ini juga ikut bikin nggak sih, atau emang khusus jaga stand? Kalau namanya stand nggak selalu rame ya kak. Jadi karena dia nyambi kak, bisa bikin juga. Kita ngasih ilmu, kita kasih ilmu yang kita punya. Kayak gini ya, kalau lagi sepi atau kalau lagi senggang boleh bikin barang. Atau kalau misalnya kita kan terima custom ya kak di Gor. Iya. Jadi kita ajarin. Dia Oke. bisa ngeproduksi juga. Oke Nanda, ini ada yang telepon nih, kita terima telepon dulu Oke, ya. iya kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, Iya, halo. Dengan siapa di mana ini? biasa yang dari panti sosial Bhinneka Tunggal. Oh iya, dengan Fitro ya? Ya, Iya, gimana Fitro, kabarnya sehat? udah belum sembuh, sakit juga. Iya, semoga cepat sehat ya. Nah, Fitro mau nanya apa nih ke Kak Siska? Nanya kak, sejak dari mana kok bisa ingin membuat bikin usaha, terinspirasi dari siapa kak?
Oh iya, Fitro bisa diulangi lagi nggak nih pertanyaannya? Soalnya putus-putus nih. Pertanyaannya, terinspirasi dari siapa ingin membuka dari ya, terinspirasi dari apa kak ingin membuka usaha kak? Terinspirasi dari siapa? Oke, Fitro, makasih ya pertanyaannya. Nah, Aku oke, gimana nih Siska? Terinspirasi dari mana nih buka usaha? Kata Bang Fitro. Oke, terima kasih sebelumnya Bang Fitro yang udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan Siska di sini. Iya. Untuk terinspirasi dari siapa sih usaha ini gitu ya Kak? Untuk terinspirasi dari siapa? Jujur untuk dari kita bertiga ya Kak, kita yang mendirikannya itu terinspirasi dari nggak ada dari siapa-siapa gitu Kak. Kita karena tahu strap mask lagi hype, lagi naik, lagi tren, kita coba bikin usaha di bidang strap mask. Kan awal mula Tati Tattoo ini tuh dari strap mask. Jadi zaman Covid kita bikin strap mask yang lagi hype banget. Kita olah, kita bikin sendiri variasinya, kreasinya, kita bikin bertiga. Jadi kalau misalnya untuk inspirasi, kita sama-sama saling bertukar pikiran bertiga untuk Bang Fitro gitu. Iya, jadi idenya itu munculnya bertiga ya. Iya, bener, Siska. Kak. Oh iya Siska, apa nih tips kayak dari Siska nih memulai usaha? Apalagi di usia muda, kadang kita itu kan usia muda males gitu kan. iya. Apa sih tips dari Siska, Nanda, dan Tari juga tadi ya? Dari teman-teman kayak mana sih cara memulai di awal nih selain niat? Oke, untuk yang pertama itu mulai aja dulu. Karena kalau nggak dimulai, dia bakalan sekedar wacana Kak. Harus ambil langkah maju lagi. Kalau udah punya ide, mulai langsung eksekusi. Karena kalau misalnya planning tanpa action itu sia-sia sih Kak. Nol gitu Nol, ya. Jadi kalau udah punya ide, langsung eksekusi, langsung cobain dan ya dicobain langsung dicoba dan dilaksanain langsung gitu. Emang harus dieksekusinya langsung banget gitu. Oke, langsung dipraktekin gitu ya. Bener, langsung Siska, dipraktekin. ya. Oke Siska, kita break sejenak ya, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Tapi kita break sejenak, dan untuk Dun Sanak Padanga yang mau bergabung bisa melalui telepon 812414 atau melalui WhatsApp 0811660924 dan juga melalui obrolan di aplikasi RRI Playgo yang bisa Dun Sanak Padanga unduh di App Store ataupun di Play Store. Dan juga bisa menyaksikan tayangan ini secara live melalui kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Dan kita nanti juga akan bergabung lagi nih bersama Siska. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, telepon 0751 812 414. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang. Jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang.
Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam silek lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di desa wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, dan sanak pendengar masih dalam program Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023. Dan kita juga bersama dengan narasumber kita, masih sama Siska Yunita, merupakan seorang pebisnis muda dan merupakan seorang owner Tati Tattoo. Ya Siska ya? Iya bener banget. Halo Kak, kembali lagi. Iya, halo dan salam pandangan. Nanti yang mau nanya-nanya, yang mau telepon bisa di telepon 812414 atau melalui WhatsApp 081166092440 dan juga melalui obrolan di aplikasi RRI Playgo yang bisa Dunsana Pandanga unduh di App Store ataupun di Play Store. Nah, Siska, kita ke WhatsApp ya. Nih ada pertanyaan dari Ella. Nah, menurut Kakak, apakah bidang usaha yang saat ini digeluti cukup potensial dan bagaimana prospek serta inovasinya yang ingin dikembangkan untuk beberapa tahun ke depan? Nah, gimana nih Siska? Oke, terima kasih. Dari Kak siapa tadi Kak? Dari Ella. Dari Kak Ella. Oke, terima kasih Kak Ella. Oke, mungkin dari yang pertama dulu tadi ya Kak ya. Apa tadi Kak yang pertamanya? Iya, menurut Kakak apakah bidang usaha yang saat ini digeluti cukup potensial? Cukup potensial. Jadi kalau menurut aku pribadi ya Kak, ini menurut aku cukup potensial banget karena untuk usaha di bidang aksesoris, terutama yang handmade, itu kan kita masih cukup jarang ditemui ya Kak. Kalau dari aku pribadi jarang sih nemuin, aku baru nemuin satu di antara selain dari kita ya Kak. Iya. Jadi kalau menurut aku, kalau ditanya potensial, ini nih sangat potensial sih menurut aku dengan tergantung dari cara kita mengembangkannya dan mempertahankannya gitu Kak, tergantung inovasi dan kreativitasnya kayak gitu. Tergantung gimana sih manajemennya, Bener dan Kak, mengelolanya juga ya, sistemnya Siska. gitu ya Kak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih prospek serta inovasi yang ingin dikembangkan untuk beberapa tahun ke depan? Gimana Oke. nih Siska? Oke, untuk prospek dan inovasi kedepannya itu setelah kita punya satu franchise ya Kak ya yang di Bukit Iya. Tinggi, tentu prospek kita kedepannya pengen Tati Tattoo ini bisa berkembang ke seluruh Indonesia. Amin. Jamin ya Rabbal Alamin. Jadi setelah di Bukit Tinggi kita lagi nyusun strategi untuk marketingnya juga, gimana supaya teman-teman kalau misalnya franchise ini kita kan kerja sama orang lain ya Kak. Jadi mereka juga punya nama Tati Tattoo dengan ownernya mereka sendiri kayak yang di Bukit Tinggi gitu Kak. Oh, gitu. Jadi kita pengen teman-teman yang lain yang mungkin pengen berusaha tapi nggak tahu, bingung mau usaha apa, kita ngebuka franchise untuk di Tati Tattoo ini gitu Kak. Terus kalau untuk inovasi kedepannya, kita namanya aksesoris, kita mengikuti arus tren yang yang mulai dari remaja hingga dewasa. Jadi kita ngikutin tren. Nanti kalau untuk produk-produk kita itu mengikuti nanti dari yang lagi tren gitu Kak. Yang lagi viral. Yang lagi viral gitu Kak. Di samping itu kita juga inovasi apa sih yang dari produk kita yang bisa kita bentuk sehingga kita yang menciptakan tren kayak gitu Kak. Selain dari itu mungkin inovasi kedepannya dari kita. Amin. Semoga terwujud ya apa yang diinginkan Amin, dari Rabbal Alamin. Siska.
Oh iya Siska, nah gimana sih sistem franchise-nya nih? Karena kan ownernya beda, cuma namanya aja yang Iya. sama. Nah, Iya, kalau bener. sistem dari franchise Tati Tatu kayak gimana sih Siska? Yang sistem franchise dari Tati Tatu itu kita kemarin buka di, kita kan tahu ya Kak, kalau misalnya dia ditaruh di toko itu terlalu nge-spend banyak modal. Jadi kita opennya untuk yang berupa stand kan. Jadi yang di stand di Bukit Tinggi kita open di luas tenda 2x2. Jadi itu nama buat variasinya untuk franchise yang kita buka itu 2x2. Sistemnya itu tentu ada syarat dan ketentuan yang dari kita. Nanti untuk yang mau kerjasama dengan kita atau owner dari daerah tersebut, itu kalau untuk 2x2 kita buka di angka 8 juta cuman Kak. 8 juta. Itu kita udah cover dari A sampai Z. Kita udah menyediakan alat, kita nyediain tenda, kita nyediain kursi, meja, display aksesoris kan lumayan banyak ya Kak. Kita nyediain semua display, kita nyediain produk dari Tati Tatu gitu. Nah, diajarin nggak cara buatnya? Enggak Kak, kalau cara buat enggak. Jadi untuk sistem franchise ini yang terikat sama kita itu dia yang enggak boleh dia maksudnya dia ngambil ke kita itu cuman di bidang cincin, gelang sama kalung yang untuk kita produksi. Selain dari itu dia boleh ambil dari luar gitu. Jadi yang terikat sama kita itu di bidang yang kita produksi sendiri. Nah, itu, jadi kalau untuk keuntungannya tuh gimana nih Siska? Kan tadi 8 juta ya, terus Iya. udah dikasih barang-barang dan sebagainya macamnya. Nah, misalkan laku nih. Nah, itu tuh untungnya dibagi 2 lagi apa gimana sih? enggak Siska? Kak, itu udah full untungnya buat owner yang ambil franchise di kita. Oh gitu. Tapi untuk di mana sih letak keuntungannya gitu ya Kak ya? Dia bakalan terikat untuk ngambil barang ke kita. Jadi kita ngambil untungnya tipis sih kalau di sini. Jadi kita ngebantu yang pengen punya usaha, kita ngebantu mereka dengan modal yang menurut aku ini affordable banget sih Kak untuk ngebuka usaha lagi ya Kak ya. Dengan semuanya udah tersedia, yang emang benar-benar terikat sama kita itu tuh di barang produksi. Kayak gitu. Jadi kita ngambil untungnya di sana gitu Kak. Berarti harga yang dikasih harga istilah sekarang reseller gitu ya? Iya, harga franchise malah Kak. Modal aja. Kalau kita kan punya harga reseller, punya harga franchise. Oh, Dia reseller jauh juga lebih ya? murah lagi franchise ini. Oh, gitu. Jadi benar-benar tipis untungnya. Tapi ini kan gimana kita bisa kita kan ibaratnya ngebuka lapangan kerja. Kita biar mereka untuk berusaha juga gitu, ngebuka usaha dengan nama yang udah kita kembangkan kayak gitu Kak. Kayak misalnya nih, kan ada nih yang ngambil franchise ya. Nah, dia buka jualan lagi nih, tapi handmade, dia bikin sendiri gitu. Tapi pakai nama Tati Tatu boleh nggak? Enggak boleh Kak. Oh, Kita nggak udah boleh. nentuin di surat perjanjian. Kita kan juga punya surat perjanjiannya. MOU-nya sudah Iya, ada. ya, MOU-nya sudah ada. Kita ada tanda tangan antara kita bertiga, aku, Nanda sama owner dari franchise tersebut nantinya. Itu ada kalau misalnya kedapatan satu, kita nggak segan-segan untuk yang pertama pasti kita diskusi secara kekeluargaan dulu, kita musyawarahkan. Kalau memang rasanya nggak bisa dimusyawarahkan, kita siap untuk diangkat ke jalur hukum, kayak gitu Kak. Karena untuk ngebesarin ini nggak mudah Kak. Untuk ngebesarin, untuk bikin nama branding Tati Tatu itu banyak yang dikorbankan antara kami pendiri di sini gitu. Gitu. Keren sih, berarti emang udah terstruktur gitu ya. Iya, insya Siska, Allah. ya. Tapi kita masih belajar lagi ya Kak untuk ini. Oh iya. Nah, Siska, ini ada pertanyaan selanjutnya. Nah, seberapa ketat persaingan dalam bisnis yang sedang Kakak geluti dan siapa kira-kira yang akan menjadi pesaing? Nah, gimana nih Siska? Oke. Seberapa ketat persaingan di dunia bisnis yang aksesoris ya Kak di Iya. banyak gitu. Kalau menurut aku nggak terlalu ketat, tapi ini gimana pandai-pandai kita ngejaga customer. Jadi ini bukan antara kita sama pesaing, tapi antara kita sama customer. Kayak gini, kita punya barang yang kompetitor juga punya barang yang sama, tapi tentu customer kita kan beda-beda nih. Iya. Maksudnya gimana cara kita untuk bisa mempertahankan ciri khas kita, ciri khas Tati Tatu itu apa? Apakah di bidang kita kan untuk ya, Tati Tatu ini aksesoris yang lucu-lucu kayak gitu Kak. Jadi kalau kita ketemu kompetitor yang sama, kayak kita harus muter otak lagi untuk bisa mempertahankan ini supaya
nggak kalah saing sih gitu Kak. Jadi kalau misalnya dibilang ketat, nggak terlalu ketat, cuman emang gimana cara kita untuk mempertahankan tatu ini dengan kreativitas dan inovasinya, kayak gitu Kak. Setelah yang udah direncanakan nih, tinggal eksekusi ya. Iya, Siska, benar. ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara kakak menjaga konsumen agar senantiasa menggunakan produk buatan kakak? Oke. Gimana nih? Cara kami ya Kak ya untuk mempertahankan customer biar balik-balik terus gitu. Iya. Kalau cara dari kita dari Taitatu itu yang pertama mempertahankan kualitas, yang kedua menjaga harga supaya enggak terlalu tinggi dan enggak terlalu rendah karena takutnya menjatuhkan harga pasaran. Terus buat dia tuh jadi unik gitu Kak. Itu sih tipsnya yang 3 tadi. Yang pertama itu untuk menjaga kualitas, gimana supaya sampai ke tangan customer produknya baik, dalam keadaan yang bagus dan bisa dipakai lama kayak gitu Kak. Bisa dipakai lama. Oke, wah, banyak nih pertanyaan dari Ella. Berarti udah kejawab semua ya, Ella ya. Dan Terima dijawab kasih, nih Kak sama Ella. Siska. Oh iya, Siska masih penasaran nih kakak yang tentang franchise tadi. Kan tadi udah ngasih modal, kita kasih nih 8 Iya. juta. Terus barang semuanya dari Siska. Nah, Iya. itu untuk harganya itu kita boleh nonton sendiri nggak? Atau emang harus harganya dari Siska? Dari kami Kak. Oh, dari Siska. Iya, dari kami. berarti. Kalau untuk harga branding kita nyamain harga. Tapi kalau untuk harga aset yang diambil itu dari kita. Jadi 8 juta itu emang udah total banyak. Maksudnya udah include semua ya. Dia tinggal berdiri, udah tinggal jualan aja. Terus tinggal nyusun barangnya sesuai dengan yang orang yang kerjasama yang mau gitu. Untuk barang kita nyamain harga sih Kak. Harga yang dia branding sama harga yang kita branding sama. Itu kalau bisa nggak dapat kesenjangan. Tapi kalau untuk aset itu dari kita. Untuk semuanya dari kita gitu. Oke, Siska, nggak kerasa nih kita sudah di penghujung waktu. Nah, kita lanjut ke closing statement nih Siska. Apa nih pesan dan kesan Siska untuk generasi muda dalam menjalankan bisnis di usia muda? Apa nih Siska? Nah, oke, mungkin pesan dari Siska untuk teman-teman yang pengen berusaha di usia muda, itu yang pertama mulai aja dulu. Kalau sudah punya rencana langsung eksekusi tanpa mikir-mikir panjang, karena kalau misalnya rencana tanpa aksi itu sia-sia, nol. Jadi kalau buat teman-teman yang udah punya rencana langsung mulai aja dulu, nggak usah pikir panjang, dan tentunya konsistensi. Itu yang perlu, yang penting banget yang ditanemin ke diri kita. Padahal kalau untuk menjaga konsisten tuh agak sulit Betul, ya Siska Kak. ya. PR banget sih kalau untuk jagain konsisten. Benar, beruntungnya di sini mungkin Siska ada Nanda, Oh, Nandanya iya. ada Siska, kita berdua saling nguatin. Saling menguatkan. Iya, benar, gitu Kak. ya. Oke Siska, makasih ya atas waktunya. Oke, terima kasih Siska. Kak atas undangannya dan Iya, teman-teman yang udah sama-sama. dengar. Oke, dan sanak pandangan tidak terasa kita sudah di penghujung Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023. Dan kita bersama narasumber kita tadi ada Siska Yunita, merupakan seorang pebisnis muda dan owner Tati Tatu. Dan sanak pandangan bisa menyaksikan ulang tayangan ini melalui kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Terima kasih untuk sanak pandangan yang sudah bergabung baik melalui frekuensi FM 92,4 MHz melalui aplikasi RRI Playgo dan juga di streaming rri.co.id. Dan nanti kita akan lanjutkan salam Bajawe. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.